calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara terhadap Ibu Kepala SDN Bugasur 2, yaitu Bu Erni Krisnawati. Beliau adalah pimpinan di SDN Bugasur 2 ini. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam. Pagi ini sehat, ceria sekali nampak halnya berpindah-pindah Karena minggu panjang. Bu Erni, mohon maaf, pagi ini saya ingin bertanya-tanya ke panjenengan yang lebih berpengalaman dalam menghadapi permasalahan di sekolah, panjenengan lebih banyak pengalamannya dalam dunia pendidikan. Saya yang masih belajar ini mohon nanti bimbingannya. Izinkan saya bertanya ya Bu Erni, mohon maaf sebelumnya. Bu, selama ini ketika jenengan sudah menjadi kepala sekolah atau memimpin di SDN Bugasur 2 ini, pasti pernah mengalami permasalahan, tidak? Pasti tidak, mungkin tidak selalu mulus perjalanan di dunia pendidikan. Tipsnya yang ingin saya tanyakan, ketika ada permasalahan yang jenengan hadapi, bagaimana cara Bu Erni dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan golongan dari dilema etika atau itu kasus dari etika moral, Bu Erni? Selama di SD Bugasur Pedalaman 2, selama saya menjadi kepala sekolah, selama ini bagaimana kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah itu kan pasti ada. Cuman saya akan menganalisis dulu kasus yang saya hadapi di sekolah, yang saya pilih yang mana dulu. Pada kasus di mana saya harus menentukan pilihan itu di antara dua, moral dan etika. Yang secara moral itu benar, tapi saling bertentangan. Berarti itu adalah kasus di dalam etika. Sedangkan kasus yang saya hadapi adalah benar. Salah, berarti saya akan menghadapi kasus itu. Luar biasa sekali. Kemudian ketika menghadapi kasus di mana kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan,
hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Erni dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pembelajaran apa yang bisa Bu Erni ambil dari pengalaman mengambil keputusan kasus dilema etika? Yang saya ambil dari keputusan dilema etika bahwa keputusan yang saya ambil akan berdampak bagi orang dan akan saya bertanggung jawab secara moral. Tidak ada keputusan yang lain sampai yang paling berat karena seorang tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita bertanggung jawab. Luar biasa sekali. Bu Erni, tapi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada saya tentang cara-cara Bu Erni dalam menyelesaikan kasus-kasus baik dilema etika atau rujukan moral yang ada di lembaga yang Bu Erni pimpin. Cukup luar biasa sekali tadi langkah-langkahnya yang sudah ditempuh, prosedurnya. Jadi membuka wawasan saya sekali. Yang tadinya mungkin saya mengira bahwa sebagai pimpinan mungkin bisa langsung serta-merta mengambil keputusan, ternyata tidak sesederhana yang saya lihat. Jadi keputusan yang pengambilan keputusan itu menempuh jalur yang cukup panjang, pemikiran yang cukup mendalam. Ternyata seperti itu, luar biasa sekali, yang sangat inspirasi. Terima kasih atas waktunya Bu Erni. Demikian tadi wawancara singkat kita dengan Ibu Kepala SDN Bugasur 2, Ibu Erni Krisnawati SPD. Semoga informasi yang ditampilkan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safida Nurul Lidiawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang
berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu beliau Ibu Sudarmiati SPD, Kepala SDN Kucangro 2, tempat saya berdinas. Baik, Assalamualaikum Bu Darmiati. Waalaikumsalam Bu Safida. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, saya mohon izin pada kesempatan kali ini nanti saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Sudarmiati mengenai kepemimpinan panjenengan di SDN Kucangro 2 dan kesan-kesan Bu Sudarmiati dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di Kucangro 2. Kalau tidak salah, panjenengan sudah cukup lama Bu ya di Kucangro 2. Ya, 5 tahun, sekitar 5 tahun ya. Cukup lama Ya. daripada mungkin dulu, karena saya di sini menyaksikan dulu-dulunya, ya sebentar-sebentar panjenengan termasuk yang cukup lama memimpin SDN Kucangro 2. Tentunya tidak hanya tidak hanya mulus-mulus saja yang betul, ya. Pasti banyak permasalahan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar lingkungan sekolah yang ada sekitar di sini yang dihadapi oleh panjenengan. Baik, ini saya sambil ngawulo Bu, karena materi yang ini berhubungan dengan kepemimpinan, yaitu kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Saya yakin Bu Sudarmiati pasti sudah sering menghadapi permasalahan yang cukup kompleks karena panjenengan juga sudah melanglang buana di dunia pendidikan jauh lebih lama dari saya, sudah berpuluh-puluh tahun. Permasalahan mungkin sering jenengan hadapi cuma mungkin secara teoritis saja, panjenengan yang pengelompokan saja mungkin ya ini. Kalau masalah ini dilema etika atau kebujukan moral. Jadi sekilas namun dilema etika kan permasalahan yang antara benar bertentangan melawan benar, sedangkan kalau bujukan moral adalah permasalahan benar melawan salah, atau bisa dikatakan ya permasalahan yang cenderung ada permasalahan hukum mungkin segala-galanya. Baik Bu, ini yang ingin saya tanyakan, selama ini ketika Bu Sudarmiati menghadapi kasus-kasus di lembaga yang panjenengan pimpin, bagaimana cara Bu Sudarmiati dalam mengidentifikasi atau memilah-milah ini permasalahan yang jenengan hadapi termasuk dilema etika atau ini bujukan moral Bu? Menurut pendapat saya ya begini Bu ya, saya menganalisis terlebih dahulu kasus yang saya hadapi di SD Kucangro 2 ini, yang saya pimpin ini. Jika saya dihadapkan pada kasus seperti tadi yang Ibu tanyakan, pilihan di antara dua hal yang secara moral itu benar, tetapi Bu saling bertentangan. Iya. Berarti itu adalah kasus yang dilema yang Ibu katakan tadi. Dilema itu apa Bu ya? Seakan-akan ya bagaimana nih ya? Dilema ya. Kasus yang dilema etika. Sedangkan jika kasus yang saya hadapi adalah benar lawan salah dan saya hadapi salah lawan benar, ya. Iya. Itulah menurut pendapat saya. Itu Bu Safida. Misalkan mungkin bisa jenengan berikan contoh yang paling kompleks, misalkan yang jenengan hadapi itu lebih berat mana Bu, menghadapi permasalahan murid ataukah wali murid ataukah dari dewan guru sendiri yang menurut penjenengan itu yang paling berat untuk dihadapi itu? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, murid itu susah itu Bu. Kalau kan belum pikirannya belum segitu. Kalau wali murid kita kan sudah setara lah, kita bisa. Kalau guru-guru juga bisa. Yang kita sulit itu terhadap wali murid yang muridnya, bukan wali murid. Masalahnya karena usianya tadi ya. Kalau kan masih anak itu sulit Bu ditata.
memikir itu bisa dinaikkan ke atas, ke bawah, bisa tengah-tengah. Itu. Eh, Selanjutnya, ketika permasalahan dilema etika tadi, misalkan contohnya terkait murid tadi itu muncul di sekolah kita ini Bu ya, dan dua, bagaimana cara panjenengan dalam mengambil keputusan, ya, terutama kasus-kasus yang ini sama-sama benar tapi bertentangan, yang menurut jenengan rumit tapi kok sama betulnya. Nah, itu tipsnya apa Bu dalam mengambil keputusan itu? Saya tidak mau gegabah langsung memberi keputusan, Bu. Okay. Kalau saya itu harus mengkaji dulu, kita pelajari dulu. Okay. Dengan seksama bagaimana di sisi positifnya dan bagaimana di sisi negatifnya. Dari keputusan yang saya ambil yaitu dengan saya memprioritaskan kebaikan dulu dan keadilan untuk banyak pihak, yaitu untuk anak-anak, semua guru. Dan saya berupaya agar keputusan yang saya ambil itu bisa diterima di semua pihak, yaitu antara murid, orang tua, dan guru. Atau menurut saya begitu. Jadi menurut jenengan tadi sekilas kalau saya amati berarti jenengan harus betul-betul mempertimbangkan itu tidak langsung. Iya, betul ya. Harus dipikirkan matang-matang dulu. Ya, keputusan itu bisa diterima kepada semua pihak. Kalau saya terlalu cepat, ya, akhirnya bisa merugikan yang lain, kita ya nggak enak lah. Yang paling dikhawatirkan tadi awal Bu kalau gegabah mengambil keputusan tadi. Ya bisa merugikan, seumpamanya bisa merugikan teman, terus murid nggak mau sekolah lagi, kan kasihan. Kemudian cukup kompleks kayak yang dihadapi pimpinan yang selanjutnya bukan langkah-langkahnya yang jenengan tempuh sebelum keputusan itu dihasilkan, itu step-stepnya atau langkahnya itu apa saja, runtutannya yang menjenengan tempuh Bu? Untuk langkah-langkah untuk saya ya Bu ya, sebelum mengambil keputusan, langkah saya pertama, saya harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya. Yang nomor 2, menurut saya menganalisis siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, dianalisis dulu siapa saja. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu mencari fakta pendukung. Kalau kita masalah itu harus punya fakta-faktanya. Selanjutnya yang keempat, saya mempertimbangkan baik buruknya keputusan yang akan saya ambil nanti. Yang terakhir, kalau sudah saya pertimbangkan, sudah matang-matang saya pertimbangkan, saya baru mengambil keputusan. Itu menurut saya. Oke. Mungkin bisa sedikit diberi bocoran Bu pengalamannya Bu Darmiati waktu menghadapi permasalahan murid yang cukup kompleks itu, sedikit-sedikit akan bagaimana mungkin biar bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Waktu itu kira-kira ada kejadian apa ya Bu tentang murid yang misalkan tidak perlu disebut namanya, cukup kisahnya saja mungkin, ya bisa untuk belajar, bisa untuk kami belajar tadi cara menghadapi kasus tersebut Bu, yang cukup berkesan untuk panjenengan. Kira-kira waktu itu ada masalah apa terkait murid di sini? Iya, murid di sini saya mengutamakan keberpihakan terhadap murid, tidak boleh berpihak. Kita harus sama-sama. Seandainya bertengkar, kita tidak boleh memihak yang satunya dipojokkan, itu enggak boleh. Dan yang kedua, mempertimbangkan nilai-nilai kebaikannya yang mana, itu menurut saya. Dan mempertanggungjawabkan keputusan yang saya ambil itu. Terus apa lagi? Bukan kita jelas. Enggak cukup. Jadi seperti itu tadi, misalkan berarti pertengkaran atau bullying termasuk. Ya, itu termasuk Bu. Cukup PR besar ya Bu. Iya. Kalau begitu ya tidak boleh yang
satunya di pojokan, kita harus Iya. sama-sama sekarang. Oh iya. Sulit supaya memang ya. merasa tidak Nyaman ada semuanya. yang merasa dianaktirikan Iya. oleh kita itu ya. Iya, kita struggle bersama-sama. Setelah menempuh langkah-langkah tadi yang panjenengan lakukan, kira-kira hal-hal apa saja yang menurut jenengan selama itu paling efektif jenengan tempuh, jenengan ambil dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang jenengan ceritakan tadi? Itu Bu tadi ya saya utamakan Bu, keberpihakan terhadap murid itu tidak boleh dan selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebaikannya serta kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan di semua pihak nantinya. Berarti yang utama Iya. kepentingan murid dulu, Murid dulu. yang diprioritaskan ya Bu ya. Iya, tadi iya, misalnya. iya. Baik. Terus ini yang tidak kalah menariknya ini saya cukup penasaran ini bertanya Bu. Iya. Hal-hal yang menjadikan tantangan Bu Sudarmiati ini saat memimpin SDN Bucangro 2 ini dalam mengambil keputusan ini, tantangan terberatnya apa Bu? Tantangan yang paling berat dalam mengambil keputusan yaitu kita rangkul bersama Bu. Kita tidak boleh membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Itu memang sulit Bu. Iya, itulah yang kita harus bersikap adil pada semua teman-teman. Jadi Iya, harus masalah adil. keadilan itu paling Iya. paling sulit ya Bu tantangannya. Iya, iya. Ya, Bu, ya. Kita seandainya ya kita mau marahi satu ya nggak pernah biar semuanya ya, dikenakan Iya. Bu ya. Biar semua tahu gitu. Ya, luar biasa Iya, iya, sekali. iya. Terus ini ketika akan menyelesaikan masalah, Iya. sebelum keputusan itu jenengan ambil, kira-kira dalam menempuh langkah-langkah tadi, Bu Darmiati mempunyai jadwal tertentu ataukah tidak? Misalkan jenengan menghadapi satu permasalahan, Iya. itu jenengan tuh menyusun jadwal, misalkan hari Senin saya tuh harus menempuh langkah ini, terus hari Kamis ataukah hari Jumat itu step yang ini, langkah ini itu jenengan membuat jadwal khusus apa tidak Bu? Oh ya enggak Bu, kan masalah kan tidak datang setiap hari. Masa membuat jadwal besok ada yang sewaktu ada permasalahan. Nah, Misalkan kita, satu ya. masalah itu loh Bu, kan Kita, ada masalah itu yang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. satu waktu. Oke. Satu masalah ini tuh jenengan cara menyelesaikannya itu terjadwal sedemikian rupa ataukah tidak? Maksudnya itu membuat jadwal khusus apa tidak ya Bu? Ya, kalau saya Bu tidak. Oh, tidak. Tidak, kalau saya ada masalah kita rundingkan bersama-sama. Kalau bisa ya satu kali itu bisa selesai gitu. Oh. Saya enggak senang menunda-nunda Oke. masalah. Oh. Kalau ada teman punya masalah kita selesaikan waktu itu juga biar tidak menunda-nunda permasalahan gitu. Kalau menurut saya. Iya. Ya. Lalu untuk selanjutnya saat jenengan mau menyelesaikan permasalahan itu, kira-kira adakah sosok yang sering panjenengan ajak sharing atau menjadi yang menjadi faktor-faktor yang mempermudah Bu Sudarmiati dalam menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah tadi? Atau mungkin kira-kira adakah sosok yang membantu itu Bu menyelesaikan masalah murid tadi? Itu siapa kira-kira? Mungkin bukan nama beliaunya ya Bu. Karena adakah orang yang membantu panjenengan ataukah Bu Sudarmiati bisa menyelesaikan masalah itu sendiri? Ya, kalau masalah murid ya yang saya ajak musyawarah pasti ada Bu, yang guru kelasnya. Oh, iya. Kan guru kelas kan tahu karakter anak didiknya. Jadi itulah yang saya ajak musyawarah seandainya guru kelas murid kelas 6 yang punya masalah ya saya berhubungan dengan yang saya ajak musyawarah yaitu guru kelasnya. Berdasarkan guru kelasnya masing-masing. Oh, iya. Cari Yang ya, paling kan karakternya. iya, itu yang paling hafal Iya. kesehariannya. Nah, nanti kalau kelas 6 saya minta kelas 1 ya nggak
Guru kelas 1 belum tahu masalahnya apa. Kalau menurut saya. Iya. Terus ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Dari yang tadi Bu Sudarmiati sampaikan, kira-kira selama menghadapi kasus-kasus dilema etika tadi hingga diambil keputusan itu, kira-kira pengalaman apa atau pelajaran apa yang bisa panjenengan petik hikmahnya dalam mengambil keputusan dilema etika tadi itu apa? Kalau sebagai kepala sekolah dilema etika itu ya kita berpengalaman lah. Oh begini cara menghadapi anak, itu sudah merupakan tanggung jawab sebagai kepala sekolah, bisa melalui dan menyelesaikan semua dilema etika itu tadi Bu, dengan proses dari awal sampai akhir bersama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Hari ini bincang-bincang kita cukup ya singkat tapi sangat bermanfaat ya untuk saya Bu tadi. Jadi mengerti keluh kesahnya panjenengan dalam memimpin sekolah ini tuh tadi dengan ungkapkan tantangan terberatnya memimpin sekolah ini. Jadi saya melihat ternyata seperti itu langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang kepala sekolah dalam menghadapi permasalahan di lembaga. Jadi ternyata tadi kali ini saya ambil garis besarnya Bu ya. Panjenengan tadi ya tidak menjadwalkan khusus pada hari-hari tertentu, tapi lebih luas begitu ya penjelasannya. Jadi dengan walaupun berpikir memikirkan masalah itu, mencari solusi, tapi tidak membuat jadwal khusus yang kaku sepertinya itu. Jadi ya dipikir istilah dikerjakan sehingga menemukan solusi itu. Kalau kenceng terus itu bisa putus. Jadi tidak walaupun tanpa jadwal yang jadwal yang rutin istilahnya tapi permasalahan bisa diselesaikan, bisa terselesaikan. Iya, nanti tetap dengan pemikiran yang begitu dalam dan matang, pertimbangannya cukup banyak sebelum mengambil keputusan tadi. Luar biasa sekali perjuangan panjenengan untuk SDN Pucangro 2 ini. Salut buat Bu Darmiati. Terima kasih Bu. Mungkin jawaban saya agak kurang jelas, mungkin ya itulah kemampuan kami. Oh tidak, luar biasa. Ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya panjenengan yang bersedia sharing pengalaman panjenengan dalam menemui kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral di SDN Pucangro 2 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya juga dalam mempelajari materi di modul 3.1 ini ya. Ini materi di modul 3 ini ada di pendidikan guru penggerak yang sedang saya tempuh. Ini banyak gemblengan-gemblengan tentang kepemimpinan di modul 3 ini. Jadi saya yakin panjenengan yang lebih banyak pengalamannya, banyak asam garam di dunia pendidikan, terutama pengalaman panjenengan dalam memimpin satu lembaga ini. Terima kasih. Semoga Ibu nantinya kalau mendapat tugas menjadi kepala sekolah juga bisa melanjutkannya itu seperti itu tadi pertanyaan itu. Dilema itu tadi. Banyak dilema yang dihadapi di lembaga. Saya ucapkan terima kasih. Begitulah ini tadi perbincangan saya dengan Ibu Kepala SDN Pucangro 2, Ibu Sudarmiati, mengenai dilema etika dan rujukan moral dan cara penyelesaian kasus-kasus tentang dilema etika atau maupun rujukan moral. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.